Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semua, perkenalkan saya Nur Ahlami dan NIM saya A1A 225015. Saya akan mempresentasikan apa itu Indonesia, bagaimana terbentuknya Indonesia, dan bagaimana Indonesia sekarang. Apa itu Indonesia? Indonesia merupakan negara yang berada di Asia, tepatnya Asia Tenggara. Indonesia merupakan negara dengan pulau terbanyak di Asia, yaitu lebih dari 17.000 pulau. Indonesia merupakan negara dengan bahasa terbanyak di Asia, yaitu lebih dari 7.000 bahasa. Indonesia merupakan negara yang terluas di Asia Tenggara. Dan Indonesia merupakan negara dengan suku terbanyak di Asia Tenggara dengan lebih dari 1.000 suku. Mengenai sejarah Indonesia, Indonesia pernah dijajah oleh beberapa negara yang berasal dari Eropa dan satu negara yang berasal dari Asia. Indonesia pernah dijajah oleh Portugis pada tahun 1509 hingga tahun 1595. Selanjutnya, Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Spanyol pada tahun 1521 hingga tahun 1692. Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Belanda dari tahun 1602 hingga tahun 1942. Prancis juga pernah menjajah Indonesia, yaitu dari tahun 1806 hingga tahun 1811. Selanjutnya, Inggris juga pernah menjajah Indonesia dari tahun 1811 hingga tahun 1816. Dan yang terakhir adalah negara yang berasal dari Asia, yaitu Jepang. Jepang pernah menjajah Indonesia dari tahun 1942 hingga tahun 1945. Terbentuknya Indonesia diawali dengan kemerdekaan. Kemerdekaan ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum kemerdekaan, Indonesia merupakan negara yang sedang dijajah oleh Jepang. Namun, pada tanggal 6 Agustus 1945, Jepang dijatuhkan bom atom oleh sekutu yaitu bangsa Amerika Serikat di Nagasaki. Lalu, pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan kembali di Jepang, tepatnya di kota Hiroshima oleh bangsa Amerika Serikat. Peristiwa tersebut membuat Jepang menyerah pada sekutu. Pada tanggal 10 Agustus 1945, lewat radio, Sultan Syahrir mendengar kabar bahwa Jepang menyerah pada sekutu. Dan pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang resmi menyerah pada sekutu. Berita tersebut membuat para pejuang semakin semangat untuk segera memproklamasikan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi peristiwa Rengas Dengklok, yaitu peristiwa penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta oleh golongan pemuda. Peristiwa tersebut terjadi karena ada perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang resmi menyerah pada sekutu. Pada waktu itu, Indonesia berada pada masa vakum kekuasaan. Waktu itu merupakan waktu emas untuk Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, golongan tua bersikeras untuk menunggu instruksi dari Jepang, sedangkan golongan muda ingin segera lepas dari penjajahan Jepang. Setelah itu, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi didasari karena golongan muda tidak ingin Soekarno dan Muhammad Hatta terprovokasi dan dipengaruhi oleh bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Meida dan dibacakan di pekarangan rumah Soekarno. Teks proklamasi dirumuskan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Soebarjo, sedangkan teks proklamasi diketik oleh Sayuti Malik. Bagaimana kondisi Indonesia saat ini? Kondisi Indonesia saat ini bagaikan perahu yang sedang berada di tengah-tengah ombak.
Kondisi ekonomi Indonesia cukup terbilang bagus di tengah tantangan-tantangan global. Namun, inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar cukup menjadi perhatian. Lalu kondisi politik. Kondisi politik Indonesia cukup terbilang tidak bagus pasca terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa dan rakyat karena dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan-kebijakan negara. Demonstrasi ini terjadi sejak akhir bulan Agustus hingga awal bulan September. Demikianlah presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.